Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan pendidikan yang menjaga kualitas, maka pendidikan itu akan tampil mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bil ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kiram. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir ihsan. Fa ayyuhal ikhwan isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa pada setiap setelah maghrib ada pengajian yang telah ditetapkan oleh pimpinan masjid kita ini, dan kepada penceramahnya telah ditetapkan apa saja yang harus diberikan oleh guru kita masing-masing, dan kepada kami juga telah ditetapkan sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam atau syariat Islam, hanya lebih menjurus kepada keindahan atau maqasidus syar'iyyah, meskipun dalam uraiannya barangkali harus dibatasi sehingga pemahaman kita tentang syariat Islam ini dapat dipahami dengan baik dan sekaligus akan menjadi bekal kita di dalam pengamalan syariat sehari-hari. Jamaah yang berbahagia, kita sudah merasakan dan memahami serta sangat yakin bahwa kita berada pada sebuah negeri. Negeri pertama, negeri amal. Negeri amal yaitu negeri di dunia, yaitu di dunialah tempat kita beramal, mempersiapkan diri untuk negeri yang kedua, yaitu negeri akhirat. Dan kita sering menyebutkan bahwa dunia masrahatun bil akhirah. Dunia adalah kencap bercocok tanam yang akan dipetik nanti pada hari akhirat. Karenanya pada kesempatan ini kita juga memahami dalam negeri di dunia ini, negeri amal ini, tentu saja banyak tantangan, banyak kesulitan di dalam melaksanakan amal yang bermanfaat untuk kita di dunia, bahkan lebih penting lagi untuk bekal kita yang disuruh oleh Nabi untuk di akhirat. Karena itu jamaah yang berbahagia, bahagian yang kita peroleh nanti pada hari kedua atau pada negeri kedua adalah tergantung sejauh mana perjuangan kita, usaha kita, amal kita selama di dalam hidup ini. Karena nantinya amal itu dibalas sesuai dengan balasan, dengan jumlah amal yang dikerjakan dan tantangan yang kita hadapi. Maka hadis Rasulullah menyatakan inna a'dhamal jaza ma'adhamil malak, yaitu bahagian yang terbesar dari balasan, bahagian amal yang akan dibalas yang lebih besar
adalah sesuai dengan tantangan, kesulitan, cobaan selama kita hidup di dunia ini. Maka karenanya pada malam hari ini kita mencoba ingin memahami lebih dalam tentang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, dan kita juga harus menyikapi dengan benar supaya tantangan itu akan menjadi aman. Karena ada tantangan yang juga tidak ada nilainya karena tidak berhubungan dengan ibadah. Tetapi kalau tantangan berhubungan dengan ibadah, semuanya adalah akan memberi makna dalam mengisi amal kita di dunia ini. Yang penting kita ketahui, jamaah yang berbahagia, bahwa Allah itu senantiasa melihat profil dari ibadat kita ini, melihat apa yang pernah dipersiapkan untuk negeri yang kedua itu. Maka karenanya di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan, al-mu'minuna al-qawiyyu khairun minal mu'minina ad-dha'if. Fa idza nu'ima wa yashkur, inna nu'ima fa yashkur wa huwa khairul lahu. Wa idza asaba wa sabara fa huwa khairul lahu. Wala ta'jas wala taqul law fa'altu kadza lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu amala syaitan. Artinya seorang mukmin yang kuat, yang kokoh adalah lebih baik daripada mukmin yang loyo, yang lemah. Makna yang loyo di sini, yang lemah di sini adalah orang yang tidak memiliki nilai dalam hidup ini. Artinya manusia itu lalai dalam mempersiapkan diri selama hidup di dunia. Demikian pula makna bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik adalah karena orang yang kuat itu akan berpeluang mengerjakan yang banyak. Pertama, mulai belajar dengan yakin. Karena lebih-lebih pada zaman sekarang orang seperti tidak cenderung untuk belajar dengan baik. Bahkan dipadakan saja apa yang diketahui, dan bisa saja yang kita ketahui itu belum sempurna. Jadi dengan demikian, orang mukmin yang kuat itu adalah orang yang memiliki pribadi tangguh. Tangguh artinya kokoh. Tangguh, ada istilah kepala kami dulu disebutkan seorang pegawai harus memiliki 3T. Pertama, tanggap. Yang kedua, tangguh. Dan satu lagi sudah lupa. Tangkas. Tangkas. Tang pertama tangkas, yang kedua yang tadi sudah disampaikan tangguh, dan selanjutnya. Jadi karenanya kita harus ada upaya bahwa hidup ini ada arti. Kalau hanya sekedar hidup yang barangkali kita makan, minum dan sebagainya, apalagi kalau kita tidak mengindahkan syariat Allah, tentu tidak jauh beda dengan makhluk lain. Maka inilah kepada kita diharapkan oleh Nabi itu harus berkualitas. Maka dalam lanjutan hadis ini, wa idza nu'ima masyakara, tadi yashkur masyakara,
Maka apabila dia menerima nikmat, bersyukur, itu adalah sebuah amal yang akan berguna kepadanya, sebuah kebaikan. Dan menaik syukur ini juga sudah dibayangkan pada malam Rabu yang lalu. Selanjutnya, apabila diberi musibah, diberi tantangan yang tidak enak, kita rasakan, kita dengar, kita lihat, wasabara, kita sabar. Sabar artinya tidak mudah goyang. Tetap kalau kita beramal, tetap terus beramal. Tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang menghalangi amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu juga bahagian dari amal. Jadi yang bersyukur menjadi amal, yang sabar menjadi amal. Balasan kedua-duanya sesuai dengan tingkat sejauh mana kesabaran dalam menghadapi tantangan itu. Maka diingatkan dalam hadis ini, fala tarjas. Orang muslim jangan sekali putus asa. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Kita harus berprestasi. Dan yang kedua, harus siap menghadapi tantangan. Karenanya jangan tajas, jangan lemah, merasa diri lemah, minder dan sebagainya. Fala takul, maka jangan sekali-kali kita mengatakan, andai kata saya melakukan ini, maka akan hasilnya ini. Sehingga selalu kita dalam ragu dalam beramal. Dalam beramal tidak pasti. Bahkan apalagi menghadapi masalah-masalah yang sedikit berbeda, kita tidak yakin memilih selain apa yang kita ketahui. Maka karenanya dalam hadis ini jangan sekali-kali andai kata saya begini akan begini dan sebagainya. Karena langkah ragu-ragu itulah pintu syaitan terbuka. Jadi syaitan meraihlah masuk kepada kita untuk digoda dan sebagainya. Untuk apa kita beramal? Banyak orang yang tidak beramal, tapi baik-baik saja, bahkan dia lebih kaya, jabatannya lebih besar dan sebagainya. Dan inilah peluang syaitan. Karena syaitan itu adalah sebuah keberhasilan bila seorang mampu mempengaruhi manusia untuk hidup bersama-samanya di neraka kelak. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, hadis ini menerangkan tentang profil umat Islam ini harus benar-benar memiliki pribadi yang kuat. Kuat sebuah pribadi karena ditopang oleh ilmu, oleh kesehatan, oleh kekuatan iman, dan oleh hasil kerja, prestasi yang dilakukan selama ini. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tanpa mau belajar, kemudian yang kedua tidak menjaga kesehatan, imannya tidak pernah dipupuk, dan bisa dikatakan tidak ada prestasi apa-apa kecuali menunggu mati. Jadi kita hidup ini adalah menunggu mati. Maka dengan demikian tadi malam juga kami mendengar dan juga sependapat bahwa kita ini 2 kali mati. Mati pertama sebelum kita dilahirkan, sebelum diberi nyawa. Kita masih mati, kemudian dihidupkan, dipelihara, dan kita sudah seperti sekarang ini di dunia. Kemudian juga akan mati hakikat. Jadi mati hakikat itulah mati meninggalkan dunia ini. Ini ada 2 istilah. Apakah meninggal dunia atau dunia meninggalkan kita? Jadi meninggal dunia artinya apa? Artinya meninggal dunia, kita meninggal dunia, dunia masih ada di sini, itu artinya sama. Atau
dunia terus jalan, kita sudah ketinggalan, sudah tidak berlanjut lagi. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, apa yang bisa diambil dari hadis Rasulullah ini? Yaitu yang pertama, orang muslim itu harus memiliki kualitas. Harus memiliki kualitas. Tidak boleh lagi kita muslim ini hanya melihat jumlah angkanya, persentasenya banyak, tetapi kualitasnya tidak ada. Kami pernah dulu di Jakarta ketika Presiden Habibie melihat kualitas umat Islam, maka kesimpulannya dari penelitian itu bahwa umat Islam, pendidikan Islam di Indonesia, umat Islam berada pada urutan terakhir. Yang lainnya orang Kristen apakah Katolik dan lain-lain, demikian pula agama Hindu dan sebagainya. Mungkin ini disebabkan kita tidak pernah menganggap penting masalah ilmu pengetahuan. Maka karenanya 80% umat Islam dengan 20% umat di luar Islam sama. Apa sama? Yang 20% berkualitas, sedangkan yang 80% tidak. Meskipun sekarang sudah banyak perubahan, karena Habibie telah menggerakkan, membangun kualitas umat, membangun kualitas ilmu, membangun kualitas iman, membangun kualitas amal. Sehingga kami sangat terikat karena pernah mengadakan perjanjian dengan dayah kami, dengan pesantren kami. Intinya bahwa pendidikan sekarang tidak dilihat dari jumlah muridnya, tetapi dilihat dari kualitasnya. Maka inilah yang dirasakan. Pendidikan yang menjaga kualitas, maka pendidikan itu akan tampil mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman. Karena itu dalam kesempatan ini barangkali kami mendorong sesuai dengan petunjuk Rasul. Kami tidak pernah memberi pendapat sendiri, semuanya adalah berdasarkan apa yang kita baca, kita dengar, yaitu al-fursatu siratul fauti wa batiatul. Kesempatan, peluang itu cepat sekali lenyap. Wa batiatul dan lambat untuk datang kembali. Bahkan bukan saja lambat, peluang itu tidak pernah menunggu kita, tetapi peluang itu terus jalan. Orang-orang yang tidak siap terus tercecer di lapangan. Dan inilah yang dirasakan oleh umat Islam sekarang ini. Maka karenanya ada pengajian-pengajian sekarang sudah saatnya. Halo? Nah, nanti kajian. Jadi karena ini ada telepon, mungkin ada orang sakit, ternyata bukan, maaf. Jadi kesempatan, peluang itu cepat hilang dan lambat untuk kembali. Karena ini sudah ada sebuah kesimpulan, sebuah peribahasa, kalau istilah bahkan ada yang katakan ini hadis, bahwa umat Islam perlu membaca peluang-peluang yang akan melahirkan masa depan yang lebih bagus. Dan kalau kita lengah, maka bisa saja kita tidak pernah maju. Bahkan bisa-bisa negeri kita ini dikuasai oleh orang lain. Seperti bangsa kita ini sampai dijajah 350 tahun. Ini sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Umat Islam ini lebih banyak daripada Belanda, 10 kali lebih besar.
Waktu itu 60 juta, mereka hanya 6 juta saja, tapi bisa memimpin, menguasai Indonesia sampai 350 tahun. Kemudian baru bangkit, dan inilah jasa-jasa para pahlawan masa lalu untuk melahirkan kemerdekaan, dan kita sudah merasakan sekarang ini. Jamaah yang berbahagia, peluang ini tidak terus sama dari masa lalu dan masa sekarang. Kalau peluang pada masa lalu sederhana, tetapi sekarang sebenarnya tantangannya untuk memperoleh peluang itu lebih besar. Contohnya saja dalam bidang pendidikan. Orang Aceh minat sekali untuk melahirkan putra-putrinya yang cerdas. Tetapi sebaliknya, tantangan adalah masalah ekonomi. Tantangan adalah karena kemampuan, kalah bersaing, sehingga kita tidak bisa muncul ke depan bersaing dengan rekan-rekan yang lainnya. Dengan demikian, Rasulullah selalu telah memberi pesan, Islam adalah agama yang maju, agama yang bersemangat, agama yang berkualitas, agama yang tampil ke depan. Ini sudah selalu didengungkan oleh Rasulullah berdasar beberapa banyak hadis Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menyatakan, Innallaha yabghadu abdan al-fariq. Manusia, Allah sangat benci melihat hamba yang menganggur, hambanya yang tidak peduli, pasif dan sebagainya. Dan ini sudah ternyata banyak masyarakat yang belum memenuhi sepenuhnya. Bahkan banyak anak-anak yang belum memiliki pendidikan yang layak. Dan ini yang perlu dipikirkan masa ke depan. Yang kedua, dari sisi yang lain, kalah bersaing dengan rekan-rekan setanah air dengan agama lain. Maka sebenarnya inilah yang perlu dari pengalaman yang kami pernah berkecimpung sedikit, bahwa pendidikan di Indonesia setelah dibangun semangat oleh Habibie sudah tampil, bahkan bisa membuat pesawat walaupun tidak semuanya dan sebagainya, karena ada perkiraan kalau membuat mesinnya mungkin nilainya lebih mahal dan bangsa kita tidak siap. Jadi apa yang perlu dikatakan, bahwa mampu menciptakan sesuatu yang modern. Bahkan yang menarik, ketika di Indonesia tidak ada peluang lagi untuk membangun pesawat, maka orang-orang yang telah dilatih dulu sudah bekerja di luar negeri dengan gajinya barangkali puluhan kali lebih besar dari gaji di Indonesia. Bahkan tidak mau pulang lagi. Intinya apa? Kalau kita sudah berkualitas, bahwa yakinkanlah pasti peluang ini akan besar kita peroleh. Maka kalau ceramah kita, pengajian kita lebih cenderung mengangkat, memberi semangat ini adalah untuk tidak ketinggalan selama-lamanya. Misalnya pada tahun 2004 ini kita mulai bangkit sesuai dengan motivasi iman. Jadi tidak lama pada masa yang akan datang kita akan sudah memperoleh hasilnya. Jadi karenanya kalaulah pada masa sekarang kita sudah ada perhatian semua, tapi tantangan itulah yang belum bisa diatasi. Pertama, masalah ekonomi kita untuk menyekolahkan anak saja yang berkualitas
kita seperti tidak siap. Maka ada wali-wali murid, karena kami berkecimpung dalam bidang pendidikan. Bahkan ini saya sangat sedih juga, ada pendidikan pertama dalam bidang dayah, yaitu dayah terpadu. Kita bangun di Sigli dulu. Sekarang muridnya sudah berkurang. Sudah berkurang, dan ini sudah diminta untuk menghidupkan kembali. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi. Kenapa? Dayah melalui sistem terpadu ini tidak pernah dianggap ketinggalan lagi. Kalau dulu ada anggapan bahwa dayah kolot, ada anggapan bahwa dayah tidak mampu memberi sumbangan yang lebih besar, sekarang tidak. Bahkan dayah sekarang sudah membuka bukan saja sekolah menengah, justru sekolah perguruan tingginya. Dan insya Allah kalau komitmen ini selalu dijaga, maka pada masa depan akan lebih bagus lagi. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Kalau tantangan-tantangan ini kita sikapi dengan benar dan baik, maka masa-masa ketinggalan itu sudah berakhir. Kalau sekarang orang disebut umat Islam tercecer di belakang, jadi jangan dianggap tercecer di belakang ini adalah dari segi dunia saja, tetapi dari segi agama. Dari segi agama masih dianggap bahwa orang Islam masih ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Orang ribut dengan masalah-masalah pertentangan. Negara-negara Arab antara satu dengan yang lain belum sepaham dan sebagainya. Ada juga yang sudah mulai sadar dan akan bangkit. Nah, ini adalah momennya dengan terjadinya perang antara Palestina dan Israel. Nampaknya Palestina adalah pejuang. Mereka dengan kekuatan yang lemah, dengan senjata yang barangkali dibuat sendiri, yang dibuat pun tidak nampak. Entah bagaimana cara membuatnya, bagaimana kita terangkan kalau kita tidak tahu. Tapi jelas bahwa bisa mengalahkan. Bahkan ini saya dengar sudah banyak pasukan-pasukan Israel yang telah ditarik. Ada yang menyatakan sudah mengaku kalah, tapi belum tentu. Dalam perang itu ada strategi, kita mengaku kalah saja dan sebagainya untuk lebih berjuang kepada yang lainnya. Jadi dengan demikian, dari pengertian ini jadilah suasana sekarang yang tidak menentu. Bidang ekonomi kita lemah, bidang persatuan kita rapuh, dan bermacam-macam hal lain tidak mencerminkan profil yang dikehendaki oleh orang Islam. Sedangkan kan sudah disebutkan kuntum khaira ummatin, umat Islam itu sebaik-baik umat, dan sudah dibuktikan pada masa Rasulullah. Dan inilah sudah ada contoh dengan Palestina ini. Pada masa Rasulullah hanya orang 3.000 bisa mengalahkan puluhan ribu dan sebagainya. Bahkan ada suatu peperangan yang mereka itu ditaklukkan oleh musuh karena tidak bisa menghindari, karena sudah dikepung. Jadi setelah dikepung, tapi ternyata mereka itu nekat membela agama. Akhirnya mereka menang walaupun jumlahnya sedikit. Sekarang juga terjadi demikian. Kata ini maaf lahir, saya tidak terjun dalam bidang politik apalagi perang, tapi saya tertarik dengan nilai iman. Apa tertarik dengan nilai iman? Bahwa orang Hamas itu sudah mempersiapkan diri untuk perang dengan Israel. Bahkan saya dengar ini sampai 40.000 orang dipersiapkan. 40.000 dipersiapkan
dan ternyata baru 5.000 baru dipakai. Ini menandakan kelebihan-kelebihan yang dihadapi oleh orang Palestina itu. Jadi intinya bahwa tantangan-tantangan itu tidak pernah selesai, selalu ada. Maka siapa yang menang? Yang menang adalah orang yang teguh sabar, mengikutinya. Man safara zafara. Orang yang sabar akan diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan. Jamaah yang berbahagia, dalam penjelasan selanjutnya dari apa yang kami sampaikan tadi, intinya adalah kita harus benar-benar bangkit, harus sadar bahwa inilah salah satu yang perlu diambil hikmah dalam setiap situasi. Jadi kami yakin Aceh ini akan bangkit ke depan. Lebih-lebih karena pemerintah juga sudah mulai peduli bagaimana membangun rakyat Aceh yang lebih baik ke depan. Dengan demikian, dalam kesempatan singkat ini kami mengajak saudara-saudara kami harus penuh pengertian, mampu membaca kelemahan, dan jangan sekali-kali kita berputus asa. Jangan sekali-kali kita minder. Jangan sekali kita merasa lemah seperti yang diharapkan oleh hadis. Wala ta'jas. Jangan sekali-kali merasa diri kita lemah. Jadi dengan demikian arah dari pengajian kita sendiri ini adalah membangkitkan kembali kualitas umat Islam ini dengan cara diantaranya adalah sabar. Karena dalam hadis Rasulullah dinyatakan dalam maqasidus syariah dikatakan sabar itu adalah kekuatan yang tersembunyi. Orang yang sabar selalu menang, walaupun pada awalnya bisa kalah, walaupun generasi awalnya kalah, tapi generasi selanjutnya. Dan ini apalagi ada berita tantangan yang dihadapi oleh umat Islam ke depan semakin banyak, tetapi umat Islam juga mulai bangkit. Dan mudah-mudahan ini akan memberi manfaat kepada kita sekarang yang berkecimpung menurut bidang masing-masing. Ada yang bidang pendidikan, ada bidang ekonomi dan sebagainya. Intinya tidak boleh berhenti. Boleh berhenti. Kita harus maju dalam segala bidang. Maka dalam hari ini jamaah yang berbahagia, sudah waktunya ini saya membaca sebuah hadis Nabi. Kita walaupun sangat maju, ada arah dari pengajian kita seolah-olah ingin memperoleh kemajuan dunia. Tidak. Agama juga demikian. Kualitas iman kita harus ditingkatkan. Jadi kita tidak boleh hanya menyatakan saya percaya kepada Allah sementara kita sendiri tidak mengamalkan ajaran Allah. Maka karenanya kalau kita lengah, bisa kita memupuk dosa-dosa. Yang dosa itu kita rasakan dan akan dibalas nantinya juga generasi yang kita tinggalkan. Jamaah yang berbahagia, ada hadis Rasulullah SAW yang sifatnya sederhana. Tapi ini udah waktu kami baca saja kesimpulan umum. Jadi khutbah Rasul, jadi khutbah Rasulullah yang mengingatkan kita dari riwayat hadis Anas radhiyallahu an. Rasulullah menyatakan ada 3 hal yang menghapuskan dosa kita. Ada 3 hal yang menghapuskan
dosa. Yang pertama, fa ammal kafaratu fa isba'um wudu'i fi sabarat. Artinya salah satu orang yang berwudu dengan sempurna walaupun dalam keadaan dingin. Jadi kalau kita menjaga salat walaupun kalau paginya harus merasa airnya sangat dingin, dan ini akan menghapuskan dosa, sama dengan beristighfar, bahkan lebih baik ini. Yang kedua, intidharus salah ba'da salah. Yang kedua, menjaga waktu salat. Jadi menunggu salat setelah salat. Artinya apa? Menunggu jadwal salat. Jadi kapan saja waktunya, bukan menunggu salat zuhur kita duduk di masjid menunggu asar. Tidak, kita bekerja, tapi waktunya dijaga. Ini akan menghapuskan dosa. Kalaulah kita duduk di masjid itu memang tidak ada susah payah, akan tetapi pahala dari Allah itu akan diberikan, yaitu dengan menunggu salat ini. Yang ketiga, naqlul aqdam ilal jamaah, yaitu bergerak kakinya untuk menuju berjamaah. Ini yang masih dirasakan kurang. Dengan demikian, salah satu memperoleh kemajuan kualitas iman, kita harus mengatur barisan yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya harus menjaga ibadah, yaitu mengenai wudu. Dan yang kedua adalah menjaga waktu salat, dan yang ketiga menjaga jamaah. Dan jamaah hampir di mana-mana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebenarnya ini sudah diterangkan bahwa salat jamaah adalah kekuatan umat. Maka ketika ada orang Arab datang ke sini, orang dari negara lain datang ke sini, maka ketika dikatakan bahwa umat Islam itu 90% orang Islam, orang tidak percaya. Saya lihatlah waktu salat subuh bagaimana. Ternyata salat subuh tidak ada 10% orang yang hadir dalam salat jamaah. Maka dijawablah, itulah yang 10% sekarang kekuatan Islam, kekuatan umat Islam di Indonesia. Saya rasa karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan ada manfaat untuk kami sendiri. Dan ini adalah sebuah tuntutan kita saling menjaga apa yang bisa membantu umat ini untuk memperoleh amal negeri yang kedua, keselamatan di akhirat dengan tantangan yang lebih besar lagi, lebih besar dari tantangan yang kita rasakan di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi